Maka sabda Tuhan hari ini secara khusus memberi ajakan bagi kita semua untuk memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan Allah pada arah posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 5 April. Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pengampunan dosa senantiasa Kau sediakan bagi kami umat-Mu yang rapuh ini. Bukalah hati kami, agar selalu mengusahakan hidup suci dan pertobatan yang tulus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 21 sampai 30. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi, Dia yang mengutus Aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendirian, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan hari ini yang kita renungkan, ada kata-kata yang sama, yaitu kata meninggikan. Salah satu makna meninggikan adalah menempatkan sesuatu atau seseorang pada posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya, atau lebih tinggi dari yang lainnya. Dengan kata lain, ada nuansa memberi penghormatan atau penghargaan pada tindakan meninggikan itu. Penghormatan dan penghargaan itu terjadi karena sesuatu atau seseorang memang pantas untuk mendapatkan
atau memang sejatinya disitulah posisinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari kita pun berhadapan dengan aneka macam hal. Menghadapi itu tentunya kita berusaha untuk menempatkan setiap hal pas pada posisinya. Dengan kata lain, kita berusaha untuk menyusun skala prioritas. Tujuannya adalah supaya semua itu terlaksana dengan baik, selaras dengan arah dan tujuannya. Maka sabda Tuhan hari ini secara khusus memberi ajakan bagi kita semua untuk memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan Allah pada arah posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Alasannya jelas, supaya kita umat manusia ini tetap hidup sebagaimana disebutkan dalam kitab Bilangan, dalam bacaan yang pertama itu. Kita tetap hidup itu suatu kondisi di mana manusia dapat hidup secara layak, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan pada diri umat manusia itu. Dan kita tentunya selalu berharap dapat tetap hidup. Dan itulah, setiap manusia yang terus berharap dapat tetap hidup harus memberi tempat, harus memberikan prioritas yang lebih tinggi pada relasi mereka dengan Allah. Dan secara konkret, manusia harus memberikan prioritas pada perbaikan relasi diri mereka dengan Allah dengan menyediakan waktu untuk berdoa, merayakan sakramen-sakramen, dan juga tindakan-tindakan solidaritas yang menempatkan kemanusiaan di atas segalanya. Di masa Prapaskah ini, kiranya menjadi panggilan kita semua untuk sungguh kita memberikan prioritas kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, kita wujudkan relasi kita dengan sesama kita. Menghargai, mengangkat harkat dan derajat umat manusia itu. Sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta yang tahun ini mengangkat itu. Agar kita sungguh-sungguh menghargai, menghormati martabat kemanusiaan. Karena kita semuanya ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang sama di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk mewujudkan rahmat kasih Tuhan itu dalam panggilan hidup kita sehari-hari. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus, berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.